Kalah bermain game online, seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur lantas menganiaya anaknya berusia 3 tahun. Miris sekali, aksi keji itu direkam sang istri sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke polisi. Pria bernama Rizal, warga desa Ngaban, Sidoarjo, Jawa Timur ini harus berhadapan dengan hukum karena kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap anak. Ia dibekuk setelah polisi mendapat laporan dari istri tersangka yang sengaja merekam aksi keji tersangka terhadap buah hati mereka yang berusia 3 tahun. Sebab sang istri tak tahan dengan pelakuan suaminya itu. Dirinya juga mengunggah video tersebut di media sosial. Dalam video berdurasi 17 detik itu, tersangka nekat memukul anaknya karena tak mau mandi. Emosinya juga makin memuncak karena tersangka kalah bermain game online dan melampiaskannya kepada sang anak. Yang menariknya bahwa tersangka ini melakukan itu karena kesal setelah main game online, game online kesal, kalah, terus langsung melampiaskan kepada anaknya. Sebelumnya juga pada bulan Mei itu juga pernah melakukan kekerasan juga terhadap ibunya. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Astagfirullahalazim, perilaku yang tidak patut ditiru oleh para orang tua tega menganiaya anak hanya karena kalah game online. Nah, Ustadz Erik, ini kan lagi musim sekarang game online, hampir semua orang bermain begitu ya, apalagi di tengah pandemi. Dan sebenarnya bagaimana hukum bermain game online dalam Islam ini, Ustadz? Dan ada anak yang tidak tahu apa-apa ikut menjadi korban. Ya, baik ya. Tentu masalah yang tadi di berita itu kita geram ya, prihatin, bercampur geram gitu ya. Karena apapun alasannya, apakah itu game online atau apa, tetap menganiaya anak itu kezaliman yang kemudian mendatangkan murka Allah dan juga mendatangkan kekesalan kepada kita semua yang mendengarnya juga gitu ya. Apalagi anak ini 3 tahun nggak salah apa-apa kemudian dianiaya. Nah, tetapi kalau kita mau membahas game online, sebetulnya kan al-aslu fi syai'in libahatu ya. Jadi segala sesuatu itu secara ini boleh mubah ya, artinya dia itu awalnya itu kaidahnya boleh, kecuali ila ala dalil bitahrimi. Jadi ada dalil yang mengharamkannya, jadi ada alasan, ada aturan yang mengharamkannya, baru dia jatuh keharaman gitu. Nah, game online ini sama, kaidahnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sisi positifnya kan, kalau misalnya kita terkontrol, mainnya juga sesekali, ini kan meningkatkan imun juga kan di dalam pandemi ini ya, namanya entertainment, relaksasi sebentar sambil nge-game gitu. Nah, tetapi kalau seandainya orang yang sudah main game online-nya sudah menjadi candu ya, kemudian disinilah yang kemudian dia memprioritaskan semuanya itu jadi main game online, ya bahkan berdampak kepada perilaku buruk. Nah, ini naudzubillah min dzalik, inilah yang kemudian muncul menjadi keharaman atau memang tidak diperbolehkan untuk orang-orang seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat kan seperti misalnya gini, kambing gitu ya, daging kambing itu kan boleh, semua orang boleh makan, itu halal, tapi untuk orang-orang yang asam urat ya nggak boleh gitu ya, atau orang-orang yang kolesterol nggak boleh, nanti dia akan sakit gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ketika ada alasan yang muncul untuk kemudian melarangnya, ya akan ada larangan. Apalagi tadi dampaknya kepada perilaku ya. Bahkan kalau misalnya orang yang main game online lupa waktu saja, ya, kemudian dia melalaikan sholatnya, ya itu sudah jatuh keharaman gitu. Jadi tidak bolehlah kalau tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Jadi itu sebagai alat untuk refreshing, ya pakai saja untuk refreshing gitu. Tapi ada juga orang yang menjadikan ini sebagai profesi, jadikan profesi yang benar sebagai profesional gamers gitu. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, jadi harus bermain game ini sesuai porsinya begitu ya Ustadz, jangan sampai malah membawa kemudorotan. Nah, Ustadz Erik, ini kan di zaman sekarang gamer itu sudah menjadi profesi seperti yang tadi Ustadz Erik sampaikan, dan bermain dalam sebuah game nanti akan dapat imbalan begitu dari penyedia aplikasi. Nah, pertanyaannya, uang yang dihasilkan dengan cara ini halal atau tidak, Ustadz? Ya, selama itu tidak ada tadi dalil-dalil atau alasan-alasan yang mengharamkan, ya itu tidak masalah. Jadi kan seperti gini, kalau saya pernah juga ya diundang tausiah di tempat acara-acara orang anak-anak yang game
online gitu ya. Nah, profesi mereka memang gamers gitu, gamers. Jadi mereka profesinya bagaimana menunjukkan trik-triknya gitu ya, memperlihatkan yang namanya main itu FIFA itu seperti apa, ini seperti apa gitu dan lain-lain, konsultasi segala macam. Bahkan kemudian juga ada pertandingannya. Ya selama itu tidak ada unsur horornya, tidak ada unsur mesir atau perjudian, tidak ada unsur hal-hal yang kemudian riba dan ya, semua hal-hal yang kemudian secara syar'i dalam agama tidak ada ya kemudian menjadi halal gitu. Tapi kalau misalnya ini ada unsur-unsur perjudian dan lain-lainnya, tentu ini juga datang larangannya atau keharamannya. Jadi kita melihatnya semudah itu gitu ya. Hanya tinggal permasalahannya tadi game online ini saya juga waktu itu bicara jangan lupa ini apa namanya ngegame tapi kemudian lupa permasalahan ibadahnya dan lain-lain. Oh enggak, mereka punya waktu-waktu khusus gitu. Jadi para gamers profesional itu dia memang punya waktu khusus gitu untuk apa namanya bekerja gitu. Nah dan ini ya memang harus disiplin, akhirnya ya sebuah pekerjaan harus lakukan dengan profesional. Masya Allah, ini juga perlu mungkin bagi anak-anak yang sekarang di tengah pandemi mau nggak mau harus belajar daring begitu ya Ustadz. Harus ada batasan setelah belajar daring untuk bermain game online. Tentu ada pengawasan dari orang tua untuk membatasi anaknya bermain game juga.